Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Jadi hari ini gua sama Lydia bakal, menutorkan, eee, pembahasan dari tugas 4 dan juga tugas 5 yang kemarin kalian udah buat. Jadi, di sini gue mulai dulu dari tugas 4. Oh ya ini, ada tabel FEM untuk soal-soal yang nanti memang butuh ada tabel FEM ini. Oke, yang pertama ini ada soal 1 di mana kita disuruh hitung reaksi perletakan sama gambarin diagram aksial momen geser. Untuk yang soal 1A ini, portal sederhana dengan ada kolom, ada balok. Jadi di sini gua kasih penomoran membernya ini kolom ini 1, kolom ini 2, kolom ini 3, kolom ini 4, ini balok 5, balok 6. Kemudian, gua juga kasih penomoran nodalnya sebagai berikut. Jadi di sini, untuk properti kolom dan juga properti girder atau baloknya itu berbeda. Jadi di sini, gue cari dulu untuk kolom, karena properti kolom itu sama semua dan juga panjangnya sama semua juga, jadi kita bisa langsung cari K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4. Jadi ini adalah matriks kekakuan lokalnya dulu kita cari, terus ini matriks transformasinya, setelah itu ya kita cuman tinggal cari matriks kekakuan globalnya dengan rumus sebagai berikut. Ini masuk kekakuan global. Kemudian, ini untuk, member 5 dan juga member 6, balok ini, kita cari matriks kekakuan lokalnya, kemudian kita cari matriks kekakuan globalnya. Kemudian ini untuk FF, nah ini yang FF5 dan FF6 kenapa? Karena member 5 dan member 6 ini ada beban merata, kita tinggal cari aja sesuai dengan rumus FM-nya yang ada di diktat, Pak Erwin, didapat sebagai berikut, FF5 dan juga FF6. Kemudian setelah itu kita assembly matriksnya. Nah, karena di soal portal ini dia ada 12 DOF, jadi kita harus bikin matriks assembly-nya itu lumayan besar. Ada 12 kali 12, kita masukin semua di sini. Kemudian ini untuk matriks P-nya sebagai berikut, matriks PF-nya sebagai berikut. Kemudian ini P kurang PF. Kemudian P kurang PF sama dengan S kali D. Jadi di sini gue pakai bantuan Excel. Nah, didapat D1 sampai D12-nya sebagai berikut. Kemudian ini sebenarnya, tinggal step yang sama aja kayak, rangka batang dan juga balok, cari F, cari Q, eee, nah dari situ didapat, reaksi peletakannya nanti, reaksi peletakannya ini sebagai berikut. Nah ini untuk, gambar diagram aksial, diagram geser, dan juga diagram momennya ini ada di sini. Selanjutnya ini, untuk soal 1B. Nah 1B ini, ada membernya ini ada yang miring dan juga bebannya itu juga miring juga. Jadi di sini, gue cari dulu, bikin dulu penomoran nodalnya, kemudian gue cari untuk member 1 matriks kekakuannya sebagai berikut, kemudian gue cari dengan matriks kekakuan global, ini rumusnya. Untuk member 2 juga gue cari, ini dengan ini sudutnya, ini masih matriks kekakuan, lokal, ini matriks kekakuan global. Kemudian untuk, eee FF-nya ini, untuk member 1 karena tidak ada beban jadinya, semuanya 0. Kalau untuk member 2, nah ini sebagai berikut nih. Eee, untuk FA-nya itu sendiri mengikuti arah gayanya, sejajar arah gaya. Untuk FS itu, tegak lurus berlawanan arah jarum jam, maka FS-nya ke bawah. Jadi ini tinggal pakai rumus, tinggal dikali cos dan juga dikali sin juga. Jadi untuk FA ini dikali sin, untuk FS ini dikali cos. Oke, eee, selanjutnya ini tinggal kita assembly matriksnya. Tadi tadi kita udah bikin matriks kekakuan member 1, member 2, dapat matriks, assembly-nya. Kemudian ini matriks P-nya, ini matriks PF-nya. Kemudian ini untuk P kurang PF sama dengan S kali D, didapat D-nya sekian. Kemudian ini untuk reaksi peletakannya sama juga step-nya sama seperti soal 1A. Kemudian untuk, gambar-gambar, diagram aksial, diagram geser, dan juga diagram momennya. Oke, selanjutnya untuk soal 2 itu, jadi
kita kerjain lagi soal 1A, tapi deformasi aksial kolomnya kita abaikan. Jadi di sini ini nodalnya masih sama kayak sebelumnya. Kemudian gue cari untuk matriks kekakuannya itu K1, K2, K3, K4. Ini K5 dan K6. Tapi untuk matriks S-nya sendiri karena deformasi aksial kolom kita abaikan, jadinya dia itu jatuhnya itu lebih sederhana, lebih kecil matriks assembly-nya. Karena ya nodal 2, nodal 5, nodal dan juga nodal 11 itu kita hilangkan. Jadi jadi ini jadi lebih kecil. Kemudian untuk matriks P-nya sebagai berikut, matriks PF dan juga ini P kurang PF sama dengan S kali D. Didapat sebagai berikut. Sorry kalau misalnya tadi ada keputus. Jadi tadi terakhir kali di sini kan kita cari matriks kekakuannya. Ini K1, K2, K3, K4, ini K5, K6. Untuk matriks S sendiri itu jauh lebih kecil, lebih sederhana karena kita mengabaikan nodal 2, nodal 5, nodal 8, dan juga nodal 11. Jadinya jauh lebih kecil. Untuk matriks P dan PF-nya sebagai berikut. Ini untuk D-nya didapat. Selanjutnya kita cari untuk reaksinya, reaksi peletakannya. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau dengan kita mengabaikan deformasi aksial tuh kita tuh bisa menghilangkan beberapa DOF yang itu membuat perhitungannya itu jauh lebih simpel, jauh lebih gampang dibanding tadi 12 kali 12. Cuman ya hasilnya itu bakal beda aja sih dengan yang soal 1A itu. Kemudian untuk diagram aksialnya ini sebagai berikut, diagram geser dan juga diagram momennya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutin ke Lydia. Oke, halo semuanya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu 4.15 dari McGuire. Di sini diminta untuk ngerjain ulang, tapi beda pakai yang SI gitu. Nah, di soal ini dikasih balok, yang mana dia ada di atas fondasi yang elastis gitu. Nah, di sini dikasih tahu L-nya 25 feet, terus kita convert jadi 7,62 meter. Momen inersia IAB-nya 128,5 inch pakat 4, jadi 5,35 kali 10 pakat 5 meter pakat 4. Terus modulus pondasi K-nya 1,5 kips per inch kuadrat, jadi 10.342 kN per meter kuadrat. Modulus elastisitasnya 29.000 KSI, jadi ya sekian lah. Kemudian ada juga nilai P-nya 40 kips, di sini di-convert jadi 177,93 kN. Nah, yang diminta adalah defleksi dan juga momen lentur di titik C-nya. Yang pertama, jadi kita diminta buat nyari dan ngebandingin gitu, antara gimana kalau elastic theory, gimana dengan stiffness method. Nah, untuk di elastic theory, ini lebih eksak ya dibanding dengan stiffness method hasilnya. Jadi, di elastic theory ini kita cari dulu parameter betanya dengan persamaan R4 berikut, yang mana nilai beta ini itu adalah suatu karakteristik dari kekakuan relatif antara si balok sama pondasinya. Jadi kalau misalkan dia semakin besar nilai betanya, dia itu bisa semakin lentur sebaloknya dibanding dengan pondasinya. Di sini nilai betanya 0,7. Dengan nilai ini bisa kita cari nilai defleksi di C-nya dengan persamaan yang P beta per 2K sekian lah. Didapat ntar nilainya 5,96 kali 10⁻³ meter. Kemudian dicari lagi nilai bending momennya dengan persamaan P per 4 beta sekian, didapat 63 kN meter. Nah, kita lihat di stiffness method.
stiffness method ini umumnya sebenarnya sama kayak apa yang selama ini kalian kerjain di Unstrict. Sebenarnya di metode ini kalian harus nyari dulu matriks kekakuannya, dan juga di sini kan dikasih tahu ya si P, nilai P-nya. Nanti didapat ntar nilai displacement-nya. Seperti kayak pada rumus yang P sama dengan S kali D yang biasa dikerjain gitu. Nah, tapi di metode yang kedua ini, di stiffness method ini, pokoknya si pondasi dari si elastis ini kita didiskretisasi jadi spring-spring yang terbagi gitu. Nah, di sini aku membagi si spring itu jadi 20, yang mana awal 7,62 meter jadi 0,381 meter. Di sini dikali dengan nilai K-nya didapat sekitar 3.940 kN per meter lah. Kemudian dicari nilai luas area per support dalam satuan kekakuannya. Dapat 7,5 kali 10 pangkat minus meter kuadrat. Nah, ini kenapa dapat defleksinya segini? Diagram momennya yang ini nilai momennya sama gitu ya sama yang A. Nah, jadi berapa banyak yang dibagi itu sebenarnya mempengaruhi. Di sini karena aku membaginya 20, yang mana semakin banyak elemen yang mau dipakai, itu tuh si stiffness method ini tuh bakal lebih mendekati solusi eksak yang mana didapat dari elastik teorinya. Jadi ini tuh jadi bukti bahwa didiskretisasinya itu udah cukup halus lah. Terus lanjut ke nomor 4, di sini dikasih ada 2 struktur. Kita diminta untuk nyari reaksi perletakan dan juga gambar dari diagram G dalamnya. Nah, untuk yang A ini, di sini aku membuat jadi 3 member. Bisa dilihat ya di sini member 1-nya, member 2-nya, member 3. Nah, yang pertama dilakukan adalah seperti biasa cari matriks kekakuan lokalnya dulu dengan di sini persamaannya 6 kali 6. Ini yang untuk frame-nya. Nah, di sini karena ya seperti biasa juga yang awal-awal kita lakuin tuh identifikasi DOF dulu. Di sini ada 6 DOF. Maka ini matriks kekakuan lokal untuk member 1 dan 2, dan juga ini untuk yang member 3. Di sini 1, 2 tuh 0 derajat, jadi aku satuin. Dan juga sebenarnya parameter I dan A-nya itu sama. L-nya juga sama. Terus member 3-nya, di sini dia membentuk sudut 153,435 derajat. Nah, karena dia member 3-nya itu dia beda gitu ya antara lokal dan juga globalnya, jadi kita harus cari matriks T-nya. Di sini matriks T-nya dengan persamaan ini 6 kali 6 juga didapat kayak gini. Nah, ini sebenarnya ada polanya guys, jadi mulai dihafalin juga. Untuk karena lokal dan global yang member 1, 2 sama, jadi di sini didapat matriks kekakuan global untuk member 3-nya. Nah, kalau bisa kita lihat jadi soal, dia tuh nggak ada gaya luar yang bekerja di member. Jadi pasti fix and force-nya baik lokal maupun global itu pasti semuanya 0. Nah, selanjutnya adalah kita assembly dulu matriks kekakuan globalnya. Di sini karena DOF ada 6, jadi assembly matriksnya 6 kali 6. Untuk join load vektornya di sini ada 20 kN di C, yang mana dia berlawanan arah dengan asumsi awal kita ini yang nomor 5, jadi di sini minus 20. Nah, kalau udah kita dapetin dengan persamaan ini ya, yang kayak biasa, P min PF sama dengan S kali D. Ini matriks D-nya yang udah kita dapetin tuh adalah end displacement secara global. Kemudian kita tentuin secara lokalnya dulu buat kita cari G dalam member. Nah, untuk yang secara lokalnya, kita perlu cari matriks T, matriks yang udah kita dapetin di awal sebelumnya tuh dikali dengan matriks V ini, dapat displacement lokal. Nah, ini G dalamnya, pakai persamaan K dikali U tambah QF. Ini semuanya tentunya udah lokal. Kemudian karena kita harus cari reaksi perletakan, maka matriks T yang udah di awal tuh kita perlu transform untuk dikali dengan matriks Q, khususnya di sini member 3. Karena member 1 dan 2 tuh sama lokal dan globalnya. Nah, disusun aja reaksi perletakannya, dan juga didapat gaya dalamnya. Ini gaya dalamnya didapat dari enforce lokal. Ini juga sebenarnya sama untuk yang B, cuman perlu diperhatiin aja di sini ini jepit ya, di sini jepit, terus di sini aku bagi jadi 4 member. Di sini yaudah di sini ada 3 DOF, di sini 3 DOF, di sini ada 1 DOF ya, karena di sini sendi. Nah, kita cari dulu matriks kekakuan secara globalnya, ini secara lokalnya
Terus ini matriks T buat transform si ini nih, member 3 dan 4, buat jadi matriks kekakuan global. Terus kita assembly matriks kekakuan globalnya, karena tadi ada, di sini ada 7 dov ya, di sini 3, di sini 1, jadi assembly matriksnya 7 kali 7. Nah, di sini juga bisa kita lihat kalau ada fixed and force, ada gaya yang bekerja sepanjang member, jadi pasti ada nilai fixed and force-nya, terutama di member 1 dan 2. Di sini karena dia juga 0 derajat, jadi pasti fixed and force lokal dan globalnya itu nilainya sama. Nah, ini disusun aja fixed and force-nya. Di sini nilai FA yang searah dengan arah dari si membernya, karena arah member ini kan B ke E, jadinya FAB di sini, FAE ke sini. Terus FVC itu bentuk 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan FA. Kemudian FEM-nya di sini asumsi awalnya adalah berlawanan arah jarum jam. Maka dapat nilai FA, FS, FVM di ujung-ujung ini, di B sama E. Lanjut ke join load vector, di sini nggak ada ya gaya yang bekerja di join, jadinya 0 semua. Terus di sini member fixed and force vektornya disusun aja sesuai dengan dov-nya. Di sini yang nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disusun aja. Nanti bisa kita dapat nilai-nilai itu untuk mencari nilai displacement. Displacement global ini seperti biasa, kita hitung lokalnya dulu untuk nyari gaya dalam. Nih, gaya dalamnya pakai yang persamaan K dikali U tambah QF. Kemudian hasil dari nilai Q ini, kita perlu transform lagi untuk mencari fixed and force global buat mencari si reaksi perletakannya. Nah, ini untuk dapat reaksi perletakannya, setelah itu kita gambar diagram dari gaya dalamnya, yang mana aksial, momen, dan juga gesernya. Oke, kita lanjut lagi ke tugas 5. Nah, di tugas 5 ini, di 4.9 khususnya, di sini tuh pencampuran antara si frame dengan rangka batang. Nah, kalian lihat di sini, yang A dulu, di sini ada 3, 4, 5 yang jadi rangka batang. Nah, yang rangka batang ini, kalian balik lagi ke yang udah kita pelajarin yang di awal, kalian masukin rumus kekakuannya, dan juga matriks transformnya tuh pasti beda dengan yang frame. Jadi, kita hitung dulu yang nomor 1, 2, ini untuk kekakuan secara lokal, dan globalnya pasti sama. Kemudian untuk yang 3, 4, 5, kita tinggal input aja. Di sini semua nilainya udah ada ya. E, A, I, sama L untuk setiap member. Kemudian kita cari matriks kekakuan global di rangka batangnya. Dengan persamaan yang seperti biasa juga, matriks T ditransform dikali kekakuan lokal dikali dengan matriks T. Nah, di sini bisa dilihat juga nggak ada member yang nggak ada gaya yang bekerja di member. Maka dari itu pasti QF maupun FF-nya itu 0 semua. PF-nya juga. Nah, di sini ada join load vektornya 100 kN ya di 2. Jadi minus 100 kN. Nah, BTW arah minus positif ini sangat krusial. Jadi harus teliti karena sayang gitu kalau cuma salah di minus. Untuk assembly matriks kekakuan globalnya, ya udah tinggal disusun aja sesuai dengan matriks kekakuan global yang udah dapetin sebelumnya. Di sini dapat kayak biasa lagi displacement join-nya, yang mana secara global ini disusun per member. Kalau aku biasanya susun per member dulu. Terus yang tidak 0 derajat terhadap sumbu global, aku kali dengan matriks T untuk cari displacement lokal untuk mendapatkan si gaya dalam member yang lokalnya. Yang mana kita perlu nilai K, U, dan QF. Nah, kalau udah, kita cari member and force globalnya tentunya yang 1, 2 pasti sama ya, global dan lokal. Di sini 3, 4, 5-nya perlu dikali dengan matriks T yang ditransform. Nanti didapat reaksi perletakannya dan juga di sini gaya dalam. Nah, gaya dalam ini semoga semuanya udah bisa ya. Kalau misalkan ada yang belum, boleh hubungin aku atau Jambul aja buat nanya-nanya. Pokoknya gaya dalam ini didapat dari si nilai Q yang inilah. Harusnya udah bisa semua sih UTS-nya, bener kok, nggak ada yang salah di situ. Nah, untuk lanjut ke nomor yang selanjutnya, ini sebenarnya sama,
nggak ada gaya luar di member, terus juga join load vektornya di sini. Terus juga ini paling di strukturnya sih. Di sini ada 4 dan 5 aja untuk rangka batangnya. Ini nggak ada yang beda. Kalian cari dulu matriks satuan lokalnya, baik si rangka batang maupun si frame-nya. Terus ditransformasi yang tidak 0 derajat nih, member 4 dan 5. Buat nyari matriks satuan global. Terus di assembly sesuai dengan dov-nya. Kalau tadi dov-nya ada 7, di sini ada 6 ya. Tadi 7 bukan? Oh, 6 tadi. Nah. Sekarang juga sama 6. Oke. Lanjut di sini, pasti di sini FF-nya 0, QF 0, PF 0. Join log vektornya sama, dapat nilai D-nya. Terus untuk member and displacement global, ini tinggal disusun aja per member hasil dari displacement vektor yang udah dapat sebelumnya. Terus untuk member 4 dan 5, kita perlu cari dulu secara lokalnya gimana, karena nilainya beda ya antara lokal dan globalnya. Terus lanjut ke member and force lokalnya. Di sini tinggal Q sama dengan K dikali U tambah QF. Di sini semua nilainya pasti udah ada. Terus hasil nilai Q-nya tadi tuh, terutama member 4 dan 5, cari member and force globalnya dengan cara T-transform dikali dengan Q, terus disusun deh reaksi perletakannya. Nah, ini nilai reaksi perletakannya, dan ini ilustrasi G dalam setiap membernya, yang mana didapat dari nilai Q. Oke, lanjut ke jambul. Oke, sekarang kita lanjut ke soal Maguire 5.13, di mana di sini ada jembatan, tapi di sini kita penyangganya itu batang pendel yang dipanaskan 15 derajat Celcius. Nah, ini nih harusnya ada rumusnya di diktatnya Pak Erwin terkait kalau yang pengaruh suhu kayak pemuaian gitu. Jadi di sini EA kali alfa kali T. Nah, di sini kita dapat bahwa Fx-nya itu adalah minus 216 kilonewton. Kemudian kita cari untuk matriks kekakuan masing-masing member. Di sini ini ada member 1, 2, 3, 4, 5. Member 1 dan member 3 sama. Kemudian member 2, kemudian member 4, dan juga member 5. Kemudian setelah itu kita matriks assembly matriksnya. Kemudian setelah kita assembly matriksnya, kita bikin untuk matriks P dan juga PF-nya. Nah, untuk PF sendiri ini minus 216 didapatkan dari tadi ini yang kita ngitung pertambahan panjangnya itu, terutama untuk yang nomor 3 dan juga nomor 5. Nomor 3 dan juga nomor 5 ya, nomor 3 dan nomor 5 di sini. Kemudian ini untuk P-nya sebagai berikut, kemudian kita tinggal P kurang PF, kemudian kita cari matriks D-nya, P kurang PF sama dengan S kali D, kemudian kita cari untuk reaksi perletakannya, sebenarnya sama aja caranya dengan kita cari F dan juga kita cari Q. Kita dapat reaksi perletakannya ini sebagai berikut. Selanjutnya untuk soal Maguire yang 5.15a, jadi di sini untuk soal A, kita tahu bahwa tensionnya itu di AB itu adalah 50 kilonewton dan juga akan dikasih pretension. Jadi pertama tuh kita mau cari dulu berapa besar pertambahan panjangnya di sini. Kita tahu tensionnya 50, kemudian kita tinggal cari EA per L kali delta L tambah pretension. Di mana EA per L kali delta L itu sama dengan hukum Hooke aja. F sama dengan K kali X. Jadi ini ya sebenarnya sama aja. Nah, yang kita pengen tahu tuh delta L-nya berapa. Jadi pertama tuh kita bikin dulu matriks kekakuannya untuk member 1, member 2, member 3. Setelah kita buat, kita tinggal matriks assembly aja. Kemudian setelah kita matriks assembly, kita cari P kurang PF sama dengan S kali D. Di mana P itu ini 0, 0, kemudian PF itu 0 dan juga gaya pretensionnya. Nah, tinggal kita P kurang PF, kemudian kita dapat D1 itu 0, kemudian D2 itu sekian, yang sebenarnya sama dengan delta L.
Kemudian kita masukkan ini ke dalam persamaannya, dan didapatkan D2 itu adalah minus 0,003 sekian. Kemudian kita cari berapa panjang AB, AC, dan juga AD yang harus difabrikasi. Jadi kita tahu bahwa LAB itu panjang AB adalah 8 meter. Kemudian kita cari delta LAB, didapatkan 0,006667. Kemudian kita cari panjang fabrikasi AB-nya itu 8 kurang sekian, didapatkan 7,9933. Kemudian untuk LAC dan LAD itu sama 10 meter, kita mau cari delta L-nya itu dengan rumus ini, D2 sin theta AC sama dengan D2 sin theta AD, didapat ini. Kemudian kita cari panjang fabrikasinya, tinggal 10 dikurangi 0,002 sekian, didapat 9,99792 meter. Oke, kemudian untuk 5.15b sama aja, cuman bedanya sekarang ada batang AE di sini. Kita cari dulu matris kekakuannya, member 1, member 2, member 3, dan member 4. Kita assembly matriksnya. Kemudian kita cari di sini dengan step yang sama juga tadi. Kita dapat D2-nya ini sekian, itu dia sama dengan delta L. Kita masukkan ke rumusnya. Kita dapat pretensionnya sekian, dan juga D2-nya kita dapat minus 0,00104 sekian. Kemudian kita cari di sini AE itu panjangnya adalah 6 meter. Kemudian kemudian kita tinggal cari panjang fabrikasinya, tinggal 6 meter dikurangi dengan D2. Nah, ini kita dapat 5,99895,251 meter. Oke, sekian pembahasan tugas 4 dan tugas 5 dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, bisa kontak gua atau Lydia. Oke, terima kasih.